Kalian tahu, beberapa hari yang lalu Megawati merayakan ulang tahun yang ke-78. Ya, dan sekali lagi, Prabowo tidak datang. Padahal Ibu Megawati baru saja nitip minyak urut sama Ahmad Muzani. Untuk Bapak Prabowo. Ibu Megawati kalau mengundang orang itu pakai kartu undangan, bukan pakai minyak urut. Udahlah, nggak usah pakai simbol-simbol segala lah. Ya, jadi ini sudah mengkonfirmasi bahwasanya, ya, yang mereka gaung-gaungkan selama ini beberapa belakangan ini, ya, mengatakan bahwasanya Prabowo akan berjumpa atau dikatakan seolah-olah begini, Prabowo meminta berjumpa dengan Megawati. Nggak ada, itu bohong itu. Yang ada itu PDIP kepingin sekali jumpa sama Bapak Prabowo, tapi Bapak Prabowo nggak kepingin. Coba bayangkan kalian, kalau memang betul-betul hubungan mereka seperti kakak adik, masa kakaknya ulang tahun adiknya nggak datang? Iya Pung, Bapak Prabowo, ya karena ada kunjungan ke India. Nah itu ya kan coba kunjungan ke Indianya bisa nggak ditunda? Kalau memang pertemuan antara Bapak Prabowo Megawati atau PDIP dengan Gerindra memang betul-betul penting, ya paling tidak ditunda dulu sehari nggak bisa. Iya kan? Jadi di sini sudah bisa dipastikan bahwasanya tidak akan pernah terjadi perjumpaan antara Prabowo dan juga Megawati dalam waktu dekat ini. Gak mungkin lah nggak jumpa, pasti jumpa, ya kan? Ya tapi dalam waktu dekat ini untuk membahas itu tuh, kurasa nggak akan bakalan itu apalagi membahas Hasto. Dan tahu kalian kata pengamat, ini kata pengamat lah, karena aku orang yang sangat suka mengamati pengamat. Ya, banyak dari mereka mengatakan kalau Hasto masih di dalam, maka Prabowo tidak akan mau jumpa dengan Megawati. Karena bukan bilang apa, nggak semua orang di PDIP buruk, ya kan? Tapi kalau Hasto ini agak lain ini. Muncungnya yang satu ini beda ini. Gara-gara mulutnya inilah makanya kacau satu bangsa. Iya kan? Coba ya, begitu dijadikan jadi tersangka. Ada keluar lagi dia. Dia di situ terus pun juga sampai sekarang kutu-kutu. Udah makin melempem. Udah nggak kayak dulu lagi bernyala-nyala. Ya kan ini membuktikan bahwasanya memang betul mereka sedang dalam mode senyap lagi lobby. Itu makanya aku bilang coba perhatikan kalian. Ada pernah lagi belakangan ini masalah program makan gratis. Ada PDIP keluar-keluar gak ada berani kan? Nggak berani karena apa? Mode senyap. Menunggu hasil lobby. aduh. Tapi itulah apa yang mau yang nggak dibilang sama politisi. Ya kan selama ini ya Megawati mengatakan kami akan jumpa dengan Bapak Prabowo, dari PDIP begitu juga. Kami akan jumpa dengan Bapak Prabowo supaya kami itu bisa memberikan sumbangsi kami kepada negara ini, ya kan? Begitu wartawan tanya kepada apa namanya, kepada orang-orang Gerindra, mau jawab apa lagi? Ya, pasti jawaban-jawaban diplomatis yang diberikan. Jawaban yang mengenakan kuping kan begitu. Ya, kita sedang usahakan dan cari waktu. Jadi yang posisi cari waktu sekarang Prabowo dan Gerindra. Aku masih ingat waktu masalah apa perjanjian batu tulis itu, Bapak Prabowo beberapa kali meminta untuk jumpa sama Megawati, nggak mau dia.
Nggak mau dia. Aku nggak bilang kalau Bapak Prabowo pendendam. Tidak. Tapi dia tidak gampang lupa orangnya. Dia lagi janjinya waktu perjanjian batu tulis dia kan. 2009 kami mendukung Megawati jadi presiden. 2014 dalam perjanjiannya itu PDIP harus mendukung Prabowo untuk jadi presiden. Rupanya Gatot gagal total. Begitu ingkar dari perjanjian menghilang Megawati. Rupanya berpindah ke lain hati. Hanya karena satu nama Jokowi. Aduh. Sekarang ulang tahun Megawati ke-78. Masa adiknya nggak datang? Yang datang kebanyakan karir. Biar tahu kalian diteliti itu di undangannya semua. Ya, ini datang. Yang nggak datang tanya dulu alasannya. Kalau nggak jelas alasannya, tahun depan gak usah lagi dia jadi kader. Dicek lagi anggota dewan, ya kan? Mana anggota dewan yang nggak datang? Ya kan begitu. Karena apa? Mana yang nggak datang siap-siap di piawi. Enak ya jadi kitung. Yang datang itu kader, setelah itu adiknya, abangnya Guntur, adiknya Sukmawati, setelah itu anak-anaknya wajar lah keluarga besar kan begitu, dan juga kader. Gak ada undangan dari partai lain. Ku perhatikan Megawati dan PDIP asal bikin hajatan belakangan ini gak pernah ngundang tamu dari luar. Kenapa? Udah kurang dana. Biasanya kan begitu kan, kurang anggaran. Kalau misalnya ada beberapa menteri, contohnya, katakanlah ada 5 menteri. 5 menteri itu aja patungan bikin acara ulang tahun selesai itu. Sekarang udah gak ada lagi. Jangan kan menteri waktu dulu presiden. Aduh. Tapi itu Rocky Gerung nggak diundang. Karena beberapa hari yang lalu aku tengok Rocky Gerung hadir di dalam acara pembekalan anggota DPR yang ada di PDIP. Tapi itulah ya, cuma acara ulang tahun yang nggak ada yang terlalu istimewa. Istimewa kan bagi mereka, bagi kita kan enggak. Mau ulang tahun ke-78 ke, mau ke-87 ke, mau yang ke-125 ke, bagi kami orang urus. Aduh. Tapi itulah, ya kan Ibu Megawati ini masa kayak gitu sih? Ya, kasih undangan dong sama Bapak Presiden. Ya jadi gini, kalau perhatikan ya kan, Megawati dan PDIP ini seolah-olah mereka ini partai eksklusif gitu. Kepingin sekali diistimewakan. Coba perhatikan kalian. Ada nggak pernah mereka secara eksplisit menyatakan bahwasanya memang mereka betul-betul sungguh-sungguh kepingin ketemu dengan Bapak Prabowo. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Cuma lewat kode-kode nasi goreng. Sebentar lagi minyak urut. Jujur ku bilang, lebih cocok Mak Erot ngasih Prabowo minyak urut daripada Megawati. Sedangkan Mak Erot gak pernah ngasih minyak urut, ini Megawati ngasih minyak urut. Lambang apa itu? Oh, mungkin Megawati ingin menunjukkan perhatian. Kalau misalnya capek kerja, gosok-gosok lah pakai minyak urut gitu. Bapak Jokowi bukan cuma minyak urut, dikasih kursi pijat. Kursi pijat. Jadi
Mereka selalu berusaha untuk memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi. Mana terpisahkan itu? Logika rupanya gara-gara nasi goreng terpisahkan Jokowi sama Prabowo. Masuk logika nggak gara-gara minyak urut terpisahkan Bapak Jokowi dengan Prabowo? Kalian tahu satu-satunya presiden setelah tidak menjabat yang masih dicintai rakyatnya dan juga masih dicintai oleh pemerintah pusat itu hanya Bapak Joko Widodo. Kalian perhatikan ya, ini weekend panjang, ini libur panjang ini. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa hari terjepit. Begitu juga hari Rabu. Kalian perhatikan ya, gak usah pala taruhan kita. Itu rumah Bapak Jokowi sudah diserbu. Udah ada waiting listnya. Tapi coba perhatikan dulu di kediaman Megawati. Bisa nggak orang itu menyentuh pagarnya aja? Dari dulu sampai sekarang. Maaf ya Pak SBY ya. SBY begitu juga. Coba perhatikan kalian. Kalau ya ada tamu ya kan dari Amerika Serikat, dari Los Angeles, California ya. Karena memang kepingin sekali jumpa sama Bapak Prabowo. Karena memang kebetulan juga ada pesta di Jogja. Kalau nggak salah katanya ponakannya nikah. Tapi disempat-sempatkan paling tidak ada niat. Bayangkan, dia lupakan kebakaran yang ada di Los Angeles demi jumpa sama Bapak Jokowi. Itu dia. Ya, dan juga dia bertestimoni, berkesaksian, ya. Saya bangga sekali dengan Bapak Jokowi ini. Karena apa? Ketika saya ada di luar, karena dia 20 tahun dia di Amerika, ya. Ya, where are you from? I'm from Indonesia. Oh, Indonesia. Jokowi is the best president. Itu dia. Makanya aku bilang setelah itu ada pasangan suami istri, bela-belain antri dari Melbourne, biar tahu kalian Melbourne, Australia, bukan di Cibinong. Australia, bukan di Majalengka. Melbourne, Australia, bukan Tegal. Itu dia, ya. Setelah itu ada lagi anak-anak biar tuh anak-anak TK study tour ke situ. Begitu juga ada siswa dari Medan study tour dari Medan jauh-jauh untuk ke tempat Bapak Jokowi. Jadi begini, ya. Anak kecil, ya, paling tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia bisa merasakan mana orang yang tulus, mana yang tidak. Makanya setiap anak-anak yang jumpa sama Bapak Jokowi, itu selalu kepengen digendong. Itu dia, ya. Datang Bapak Jokowi nanti dikasih bingkisan, dikasih tas, dikasih pensil warna. Ada anak-anak, ya kalian tengok aja di TikTok, ya kan. Rumah Bapak Jokowi belum dibuka ini. Kalau bisa dikatakan umur-umur TK lah. Teriaklah anak-anak itu. Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Waduh. Iya, ada nggak pernah Megawati dipanggil sama anak-anak? Mega, Mega, Mega. Ada Hasto nggak digitukan? Hasto, Hasto, Hasto. Yang ada malah anak-anak sekarang apa namanya sudah mulai pandai bilang tak ganjel tak. Aduh. Jadi itulah ya. Makanya sama kayak Bapak Prabowo waktu di Sumatera Utara datang di Medan. Kemarin itu ada 5 orang anak-anak naik ke panggung waktu kampanyenya Bapak Prabowo. Kalau PDIP waktu kampanye kemarin mana ada yang mau mendekat anak-anak. Apalagi Cak Lontong jurkamnya kemarin. Tanganmu ikut. Kon coba kon. Mana berani anak-anak. Itu dia. Ya kita bisa lihat bagaimana Bapak Jokowi selalu didatangi oleh warga. Ada Bapak Jokowi nolak? Enggak ada nolak. Ya kan?
Yang penting jamnya sesuai. Ya, kalau masih bisa ya melayani itu salah satu bentuk dalam melayani masyarakat juga loh. Coba bayangkan lihat ya, istilahnya Bapak Jokowi bisa sama anak-anaknya, sama cucunya main-main di dalam atau sambil menikmati Netflix, ya sambil nonton acara-acara kesukaannya. Bisa aja kan? Ya kan? Atau menghadiri acara-acara yang berbau politik. Ini enggak. Dengan sabar beliau itu menemani masyarakat yang berkunjung untuk bersuah foto. Ya, makanya aku bilang, coba kalian perhatikan dulu di TikTok. Ada nggak sebelum Jokowi Bapak SBY, contohnya bukan, aku tidak mengecilkan Bapak SBY ya. Ada nggak Bapak SBY setelah masa pensiun dia foto-foto sama masyarakat? Ya, tapi harus hebohnya sama-sama Bapak Jokowi. Nggak ada kan? Begitu juga sebelum SBY siapa? Megawati ada nggak? Sebelum Megawati siapa? Gus Dur ada nggak? Aku tidak bermaksud untuk mengecilkan ya, tidak ya. Tapi bisa dikatakan kecintaan rakyat kepada Jokowi itu memang kelewat batas. Aku bilang kelewat batas coba. Ya, dari Medan ke Jakarta. Sedangkan awak contohnya dari Medan sini ya, pergi pesta ke Jakarta sana, kalau memang keluarga nggak terlalu dekat kali nggak pergi apa? Menghabiskan dana, capek di perjalanan. Tapi ini enggak, ya mereka bela-belain. Tapi tak tahu kalian, jujur aja, selalu ada aja orang-orang yang nyinyir. Apa dia bilang? Waktu anak-anak TK itu sudah diturut ke rumah Bapak Jokowi, ada yang mempermasalahkan. Apa dibilangnya? Jangan mempersalahgunakan atau jangan pernah yang memanfaatkan anak-anak untuk pencitraan. Kalau apa pencitraan? Opungmu pencitraan. Itu dia. Aku bilang sama kalian, kalau misalnya Bapak Jokowi mengadakan ulang tahun, lebih rame datang yang Bapak Jokowi daripada Megawati. Megawati cuman kader doang yang datang. Kalau Bapak Jokowi, kurasa biar tahu kalian, aku pun terbang dari Medan. Kalau misalnya memang Bapak Jokowi udah, kalau dapat undangan, kalau dapat undangan, kan begitu, ya kan? Ya kalau nggak dapat undangan, kalau ada uang pergi kita. Nah, aku bilang sama kalian, tidak akan pernah luntur cintanya Bapak Jokowi kepada rakyat, dan juga tidak akan pernah luntur cintanya rakyat kepada Bapak Jokowi. Oke? Jadi untuk Ibu Megawati, ya bagaimanapun ceritanya Bu, sebagai orang tua saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Ibu sehat-sehat. Dan juga Bu, kami doakan juga Ibu semakin hari semakin bijaksana ya. Dan juga semakin hari ya kami mengharapkan ada perubahan dan juga perbaikan di dalam tubuh PDIP. Itu yang kami harapkan. Kalaupun juga nggak ada perubahan, berarti doa kami nggak terjawab. Itu aja. Ya kan? Masalahnya Bu, 2029 itu Bu, kalau dijalani Bu, itu dekat itu Bu, sebentar lagi itu. Ya kami ingin Bu, PDIP itu bisa kembali seperti dulu lagi. Oke? Ya, jadi itu dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.